Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik. Kali ini kita akan membahas analisa untuk menentukan tulangan minimum beton dengan Microsoft Excel. Di sini kita akan membahas bagaimana cara untuk menentukan tulangan minimum dari balok beton dan kolom beton. Oke, baik, kita akan menjelaskan bagaimana cara menganalisa atau menghitung tulangan minimum dari balok beton ya. Di sini kita akan apabila kita punya ukuran balok beton, kita ingin tahu berapa sih tulangan minimum yang digunakan gitu ya. Oke, di sini saya sudah punya format Excel. Di sini analisa tulangan minimum. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi dari format Excel ini ya. Di sini yang diisi hanya yang warna merah ya. Oke, baik. Yang pertama yang kita perlukan yaitu tulangan utama. Tulangan utama kita mau pakai yang tipe ulir atau tipe polos. Di sini apabila kita menggunakan tipe ulir, maka di sini tegangan izinnya sekitar 3.900 kg per cm persegi. Kemudian yang kita tentukan adalah tulangan sengkang. Tulangan sengkang kita mau gunakan yang ulir atau yang polos. Biasanya tulangan sengkang kita gunakan yang polos. Kalau polos berarti 2.400 kg per meter persegi. Oke, kemudian ukuran balok. Di sini ukuran balok yang kita punya. Misal kita punya di lapangan ukuran balok yang sudah terpasang ya. Kira-kira kita mau ngecek apakah tulangan itu kurang atau dia masih oke, bisa digunakan, maksudnya masih sebagai mencukupi untuk tulangan minimum dari balok itu sendiri. Oke. Misal di sini saya punya ukuran 20 ya, 20 lebarnya dan tingginya sekitar 40 ya. Oke, ini sudah. Kemudian kita tentukan berapa sih tebal dari selimut beton ya. Standarnya selimut beton itu 2,5 sampai 5 cm. Kita lihat kalau misalnya di situ ada selimut betonnya sekitar 2,5 cm, kita tulis 2,5 cm. Oke. Kemudian D ya. D adalah jarak dari balok ya, terluar balok ke tulangan tulangan ya, dari luar balok ke tulangan. Ini D nih, jarak D. Yaitu adalah tinggi dari balok dikurang dengan selimut beton. Jadi ini adalah jaraknya D. Sini sudah ada rumusnya juga. Oke, ini adalah tulangan minimum ya. Tulangan minimum itu rumusnya adalah 1/4 kali F4. F4 itu ialah tulangan utama, tulangan yang kita gunakan. Jadi P minimum ya. P minimumnya ini ya. Rho minimumnya itu adalah 1/4 kali F4. 1/4 per F4. Oke, di sini sudah ada nilainya. Nah, kemudian kita mencari tulangan dari as minimum ya. As minimum yang kita gunakan itu rumusnya rho kali B kali D. Ini rho ya. Di sini ada rumusnya, bisa dilihat dari mana ya. Ini B dan ini D. Maka hasilnya adalah 2,69 cm ya. Sama dengan 269 cm ya. Sorry, ini 2 cm persegi. Oke ya, ini ya 2,69 cm persegi. Oke, ini adalah luas tulangannya ya, 2,6 cm persegi. Kemudian jumlah tulangan yang kita gunakan ya, ini ada rumus ya, ini rumus ya, ini rumusnya ada. Jadi dari tabel ini rumusnya ya, dari ini menghasilkan rumusnya dari tabel ya. Jadi ini dibutuhkan 2,03, jumlahnya 2,03 dari profil tulangan ya. Karena profil tulangan 2,03 kita
kita jadikan 3 ya, di atasnya dari ini, jangan kurang dari ini. Jadi kita jadikan 3. Jadi tulangan di sini kita 3 diameter 13. Ya, kenapa diameter 13? Karena ini dihitung dari luas tulangan. Ya, jadi ada luas tulangan ini. Ya, tulangan kita misalnya menggunakan di sini tinggal ganti aja, menggunakan 10 misalnya. Secara otomatis dia akan menghitung berapa jumlah profil tulangan yang dibutuhkan untuk tulangan minimumnya ya. Seperti ini. Apabila kita pakai 16 misalnya, nah ini bisa kita pakai 13 jumlahnya. Kita pakai 10 jumlahnya segini ya. Oke. Kemudian ini adalah cara untuk mencari luas atau jarak dari tulangan sengkang minimum ya. Jadi ini kita gunakan diameter 6. Misalnya kita menggunakan diameter 6 dengan luas tulangan 56, ya, ini luas tulangannya ya. Jadi luas tulangan yang dibutuhkan ini dikali 2. Diameter ini luas tulangannya dikali 2 hasilnya ini. Oke, jadi yang rumus pertama adalah S1 sama dengan setengah dari H. Ini setengah dari H, ada rumusnya dari mana nilainya. Oke, ya, setengah dari H, jaraknya 20 cm. Kemudian S2 ya, ini untuk jaraknya, jaraknya 3 kali luas tulangan dikali tegangan izin dari sengkang per B balok. Di sini ini adalah rumus yang di atas ini ya, hasilnya dari mana, ini rumusnya. Kemudian ini adalah B ya, ukuran B. Oke, dan ini adalah hasilnya 201,6 mm ya. Kita jadikan cm, dia 20,16 cm. Kemudian yang kita gunakan adalah yang terkecil dari perhitungan alternatif perhitungan ini. Jadi yang terkecil adalah 20, maka ini kita gunakan 20. Oke. Jadi kesimpulannya, dengan ukuran balok ini dibutuhkan tulangan minimum ya, dengan tegangan izin tulangan yang digunakan tulangan ulir dan sengkangnya adalah tulangan polos. Jadi di sini ukuran baloknya ya, misalnya ukuran balok seperti ini, maka slim bulutannya, maka tulangan minimumnya ini seperti ini ya, jumlahnya 4, diameter 10 ya, dengan sengkang diameter 6, jarak 200 mm. Oke, kemudian di sini kita akan menentukan untuk tulangan minimum dari kolom beton. Di sini sama, saya sudah buat format dari Excel untuk mempermudah perhitungan. Ya. Yang pertama ini adalah analisa tulangan minimum untuk kolom beton. Yang dibutuhkan adalah FY dari utama, yaitu tulangan utamanya, itu kita pakai ulir, misalnya kita pakai ulir. Kemudian sengkangnya kita pakai yang polos ya, tulangan polos. Jadi kalau tulangan ulir ini kekuatan 39.900, kalau yang polos 2.400, ini sudah standar. Dan kemudian selanjutnya adalah ukuran kolom. Nah, kita mau gunakan misalnya ukuran kolomnya kita mau pakai misalnya 20 kali 40 misalnya ya. Atau kita samakan 40 kali 40 ya. Bisa saja ya, kita coba 20 kali 40. Oke, kemudian S ya, seperti tadi S adalah selimut beton, kita gunakan misalnya 2,5 cm ya. Kemudian B nya secara otomatis dia menghitung kira-kira B nya berapa, itu sudah ada rumusnya dari mana. Oke, kemudian as minimum yang dibutuhkan itu adalah minimum 1% dari B kali H. Sini ya, ini 1% kali B ya. B nya dari mana bisa dilihat dan H nya dari mana bisa dilihat. Ini adalah hasilnya, jadi 8 cm persegi. Kemudian jumlah tulangan yang dibutuhkan ya, jumlah tulangan yang dibutuhkan itu ini ada rumusnya. Ini ada rumusnya dengan kita menentukan tulangan berapa yang kita mau gunakan ya. Di sini ada rumusnya. Oke, di sini jadi tulangan mana yang kita gunakan, ini kita tinggal ganti sini aja. Misalnya kita mau pakai yang 16
ya, atau kita mau pakai yang 10 ini boleh saja, tergantung. Jadi secara otomatis ini akan berubah ya. Ini jumlahnya jadi 10,19 dibulatkan menjadi 11 jumlahnya ya, profilnya jadi 11, di sini 11 dengan diameter 10 mm. Kalau kita ganti diameternya menjadi 13 misalnya, dia akan secara otomatis berganti. Atau kita mau pakai 16, dia secara otomatis juga berganti, jadi jumlahnya berapa ya. Oke, selanjutnya ini adalah untuk menentukan tulangan sengkang dari profil kolom ya. Ini kita coba gunakan tiang tulangan polos diameter 6 ya. Ini luas tulangannya secara otomatis sudah ada hitungannya, sudah ada rumusnya, bisa dilihat. Kemudian rumus yang pertama yaitu 48 kali SK. 48 kali tulangan 48 kali tulangan sengkangnya ya. Di sini ada rumusnya nih, secara otomatis yang itu. Kemudian S2 adalah yang alternatif 2 ya, untuk menghitung 16 kali tulangan pokok ya. Di sini ada rumusnya, dari mana nilainya bisa dilihat ya. Oke, kemudian yang alternatif 3 adalah panjang dari L. Panjang dari L ini bisa dilihat dari mana panjang dari L nya ya. Ini lebar dari kolom, dan ini panjang, misalnya lebar dari kolom dan panjangnya ya. Oke, ini rumusnya, dari mana nilainya bisa didapat. Kemudian yang alternatif 4 seperti yang tadi, yaitu 3 kali luas tulangan dikali FYD sengkang per B. Di sini adalah 3 kali, ini nilai dari 3 kali luas tulangan dikali tulangan sengkang ya. Sengkang itu apa? Tegangan izin tegangan minimum. Tegangan izin sengkang, sorry. Oke, kemudian yang ini adalah B, dari mana rumusnya sudah ada semua. Ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya adalah 201,6. Kemudian alternatif 3 untuk hitungnya itu setengah dari P. Ini setengah dari P adalah setengah dari panjang ya. Setengah dari panjang dari kolom. Ini rumusnya, jadi menghasilkan ini. Untuk penggunaannya ya, untuk penggunaannya ini digunakan ya, ada rumusnya ya. Ini digunakan yang terkecil, jadi ada yang terkecil di L dan S5, S3 dan S5. Jadi ini digunakan yang terkecil. Nah, coba ini kita ganti D8. Nah, ya, otomatis dia yang kecil ya. Oke, misalnya ini L-nya ganti ya, misalnya 30. Nah, dia otomatis mencari yang paling kecil. Ya, oke. Apabila terjadi seperti ini, maka kita bulatkan ke bawah, jangan kita bulatkan ke atas. Jangan menjadi 140, 135, jangan, tapi menjadi 130 mili jaraknya. Oke, ini kesimpulannya. Simpulannya yaitu kita gunakan tulangan ulir, dan sengkangnya adalah tulangan polos. Ukuran balok yang kita coba hitung adalah 30 kali 40. Terus selimut betonnya 2,5 cm. Tulangan yang dibutuhkan 6, diameter 16, dan sengkang yang dibutuhkan 6 dengan jarak 134,4 mm. Oke. Jadi perhitungan ini bisa digunakan apabila kita di lapangan ada balok-balok yang tidak dihitung atau kita tidak tahu hitungannya. Kita bisa ngecek itu tulangan masih aman atau tidak gitu ya. Minimal kita tahu bahwa untuk minimal tulangannya itu sudah cukup gitu. Ya, jangan sampai kurang dari minimal tulangan yang diperlukan dalam suatu balok. Jadi kita lebih aman untuk suatu struktur dengan tulangan minimum ya. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.